Kita mulai dari lagu Indonesia yang paling sering dikaitkan dengan dunia gaib, yaitu Lingsir Wengi. Lagu Jawa kuno ini terkenal karena dipercaya bisa memanggil kuntilanak jika dinyanyikan tengah malam dalam keadaan sepi. Aura mistisnya semakin melekat setelah sering digunakan dalam film horor Indonesia. Namun, menurut beberapa budayawan Jawa, lagu ini sebenarnya bukan lagu pemanggil setan, melainkan doa penolak bala dan perlindungan dari gangguan makhluk halus. Konon, lagu ini dulu sering dinyanyikan sebagai bentuk penghormatan dan pengingat agar manusia tetap berhati-hati terhadap hal buruk di malam hari. Meski begitu, nada lirih dan suasananya yang gelap membuat banyak orang tetap merasa merinding ketika mendengarnya, terutama ketika lagu ini diputar pelan di ruangan sunyi tanpa cahaya. Selanjutnya, ada Nina Bobo, lagu pengantar tidur legendaris yang hampir dikenal seluruh anak Indonesia. Sekilas, lagu ini terdengar lembut dan menenangkan, tetapi lirik seperti "kalau tidak bobo digigit nyamuk" membuat sebagian orang merasa ada nuansa ancaman tersembunyi di dalamnya. Dari sinilah muncul urban legend yang mengatakan lagu ini tidak boleh dinyanyikan sendirian pada tengah malam, karena dipercaya dapat mengundang makhluk halus. Walaupun tidak pernah terbukti, suasana sunyi dan melodi lambatnya memang sering terasa menyeramkan ketika didengar sendirian di malam hari. Beberapa orang bahkan mengaku merasa tidak nyaman atau seperti sedang diperhatikan setelah mendengar lagu ini terlalu lama dalam keadaan gelap. Selanjutnya, kita masuk ke salah satu lagu anak yang sering dianggap menyimpan mantra tersembunyi, yaitu Pok Ame Ame. Pok Ame Ame sering dianggap aneh karena liriknya terdengar sangat acak dan tidak masuk akal. Banyak orang bahkan hafal lagunya tanpa benar-benar tahu arti dari kata-kata di dalamnya. Karena terdengar seperti susunan kata misterius, internet sempat dipenuhi teori absurd yang mengaitkan lagu ini dengan mantra atau kode tersembunyi. Padahal, sebenarnya lagu ini hanyalah lagu permainan anak biasa. Namun, justru karena liriknya terdengar ganjil dan repetitif, banyak orang merasa lagu ini memiliki aura yang cukup menyeramkan ketika diputar pelan. Nada yang terus berulang membuat lagu ini mudah terjebak di kepala dan menciptakan rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Kemudian, kita menuju salah satu lagu daerah yang sering dipercaya memiliki aura mistis kuat, yaitu Ampar, Ampar Pisang. Lagu tradisional dari Kalimantan Selatan ini sebenarnya memiliki arti sederhana, tetapi nada tradisionalnya terdengar sangat berbeda dari lagu anak modern. Saat diputar dengan tempo lambat atau kualitas rekaman lama, suasananya terasa sunyi dan menghantui. Banyak orang yang tidak memahami arti lirik daerahnya akhirnya menganggap lagu ini seperti nyanyian ritual kuno. Dari sinilah muncul teori internet yang mengaitkannya dengan pemanggilan makhluk halus dan energi supranatural. Berikutnya adalah salah satu tembang Jawa yang dipercaya memiliki energi supranatural, yaitu Gundul-Gundul Pacul. Walaupun terlihat seperti lagu anak biasa, banyak orang merasa lagu ini terdengar sangat menyeramkan ketika dinyanyikan pelan di malam hari. Konon, lagu-lagu Jawa kuno menyimpan energi mistis karena sering digunakan dalam ritual dan tradisi lama pada masa lalu. Setelah sering muncul dalam video horor dan cerita mistis internet, banyak orang mulai percaya bahwa lagu ini dapat menciptakan suasana yang mengundang makhluk gaib. Apalagi ketika suara tembang Jawa dipadukan dengan suasana sunyi, efeknya terasa sangat tidak nyaman bagi sebagian orang. Karena itulah, lagu ini perlahan berubah dari lagu tradisional biasa menjadi bagian dari urban legend horror modern. Kita lanjut ke salah satu lagu tradisional Jawa yang sering dianggap mampu menghadirkan aura angker, yaitu Suwe Ora Jamu. Lagu ini sebenarnya sederhana, tetapi suara gamelan dan nada tradisionalnya terdengar sangat misterius ketika diputar pelan pada malam hari. Banyak cerita internet mengatakan lagu ini dapat menarik makhluk halus karena melodinya terdengar seperti nyanyian ritual kuno. Beberapa orang bahkan mengaku merasa merinding dan seperti mendengar suara lain muncul di balik alunan musiknya. Karena itulah, lagu ini sering digunakan sebagai back sound dalam berbagai konten horor dan cerita supranatural. Semakin lama, lagu ini diputar dalam suasana gelap. Semakin terasa suasana mencekam yang membuat banyak orang tidak nyaman. Selanjutnya, ada salah satu lagu daerah Sunda yang dipercaya terdengar seperti nyanyian pemanggil arwah, yaitu Tokecang. Dalam versi normalnya, lagu ini terdengar ceria,
Tetapi, ketika diperlambat dan diberi efek gema, suasananya berubah menjadi sangat menyeramkan. Banyak video internet menampilkan versi edit horor dari lagu ini dan mengklaim bahwa melodinya dapat menciptakan energi negatif di dalam ruangan. Karena ritme dan pengucapannya terdengar cukup aneh, sebagian orang percaya lagu ini memiliki hubungan dengan ritual kuno masyarakat lama. Konon, semakin lama lagu ini diputar dalam suasana gelap, semakin terasa aura mistisnya. Bahkan, ada yang percaya lagu ini dapat membuat pendengarnya merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dan kita tutup dengan salah satu lagu permainan anak paling sering dikaitkan dengan dunia gaib, yaitu Cublak Cublak Suweng. Lagu ini memiliki melodi pelan dan repetitif yang terdengar seperti nyanyian ritual ketika dinyanyikan ramai-ramai oleh anak kecil. Banyak orang percaya lagu ini dapat menarik kehadiran makhluk tak kasat mata jika dinyanyikan dalam suasana gelap dan sunyi. Apalagi ketika diputar dengan tempo lambat, nadanya berubah menjadi sangat menghantui dan tidak nyaman didengar. Karena itulah, lagu tradisional ini perlahan berubah menjadi bagian dari urban legend horor modern yang dipercaya sebagai lagu pemanggil setan oleh banyak orang. Hingga sekarang, masih ada orang yang merasa merinding hanya dengan mendengar bagian awal melodinya diputar pelan di malam hari.